Bapak Sujud ini sebagai Direktur Utama PT Selekta ya Pak? Setahu saya Selekta ini termasuk salah satu destinasi wisata tertua di Kota Batu. Berarti ada kamarnya Bung Karno sini? Ada kamarnya Bung Karno. Itu nomor berapa yang favorit Pak bagi Pak Bung Karno? Itu tahun 43-44 beliau menginap di sini. Jadi sebelum jadi proklamator, sebelum jadi presiden. Dulu itu kan core bisnisnya itu hotel. Iya, Hotel doang. Iya. Terus di sana itu yang di kamar dikasih itu hanya kolam renang. Jadi ketika hotelnya di sini, orang breakfast itu di kolam pool kolam renang itu di pinggir itu mereka breakfast, sambil berenang gitu. Halo Sobat Suara Gong, Halo Sobat Memo, saya Fania. saya Tia. Selamat datang di podcast kita yang menyajikan obrolan santai tapi penuh makna. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Pak Sujud dari PT Selekta. Dan akademisi pengamat pariwisata Bapak Indra. Selamat datang Bapak Sujud dan Bapak Indra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, di hari yang cerah menuju mendung ini Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi asik nih Pak. Ya. Jadi Bapak Sujud ini sebagai Direktur Utama PT Selekta ya Pak? Setahu saya Selekta ini termasuk salah satu destinasi wisata tertua di Kota Batu. Didirikan dari 1928 ya Pak kalau nggak salah. Iya betul. Jadi Selekta ini berdirinya tahun 1928 oleh Belanda, namanya Ruiter de Wild. Tapi operasinya itu 2 tahun setelahnya. Jadi mulai dia datang, membeli tanah-tanah dari masyarakat semuanya dan mengumpulkan tanah ini. Tujuan pertamanya itu sebenarnya bukan untuk wisata, bukan untuk hotel, tapi untuk pertanian. Oh, pertanian. Hortikultura, sayur-sayur dan jeruk seperti itu, dan juga peternak sapi untuk ambil susu perah. Tapi begitu nyampe sini, 2 tahun setelah beli tanah, dia berubah pikiran. Karena view kalau kita di belakang itu kan gunung Panderman kelihatan, view-nya bagus. Akhirnya berubah pikiran, dia mendirikan hotel. Hotel yang pertama itu yang hotel Selekta, yang bisa Selekta 1 ya. Terus sekarang jadi Villa Ruiter de Wild. Itu ada 6 kamar, terus tambah lagi 2 kamar, terus tambah lagi dia mendirikan The Blandaris dulu namanya. Sekarang oleh Bung Karno, karena perang hidup di sini itu dirubah namanya jadi Bima Sakti. Berarti ada kamarnya Bung Karno sini? Ada kamarnya Bung Karno. Itu nomor berapa yang favorit Pak bagi Pak Bung Karno? Itu tahun 43-44 beliau menginap di sini. Jadi sebelum jadi proklamator, sebelum jadi presiden. Jadi saat itu Bung Karno masih tokoh pergerakan nasional. Jadi saya kan zaman Belanda 30 akhirnya mulai kan. Tahun 30 sampai 42 itu dikelola oleh Ruiter de Wild. Nah, Ruiter de Wild itu karena dia luas dan dia banyak, dia bukan warga Indonesia. Dia mendirikan ini sebagai NV. Kalau sekarang PT itu. PT. NV Selekta itu. NV Selekta. Kalau sekarang PT itu. Nah, 42-45 baru Jepang masuk, Belandanya pulang. Nah, si Ruiter de Wild ini ditahan di Bandung. Ruiter de Wild ownernya pertama. Bahkan kalau nggak salah meninggalnya entah di Bandung atau di Belanda, saya kurang tahu juga. Cuman beliau sempat ditahan di Bandung. Nah, oleh Jepang. Nah, ketika saat Jepang itulah boleh pribumi itu boleh masuk. Nah, sebelumnya itu nggak boleh. Jadi ketika zaman Belanda itu yang boleh masuk hanya warga negara Eropa kulit putih. Belanda, Inggris, Rusia boleh masuk. Eropa Doang yang kulit putih. Yang lain itu nggak boleh. Kita pribumi boleh hanya kerja, karyawan biasa. Nah, 42-45 itu barulah ketika Jepang itu semua boleh masuk. Nah, namanya administrasi gusi. Nah, dulu kan jangan perang, jadi begitu Belanda ini ditahan, sudah akhirnya yang handle administrasi gusi itu. Atau kita nyebutnya Hashiguchi San, karena Jepang San kan. Belakangnya San Pak. Ya, setelah itu Bung Karno saat itu menginap. Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh pergerakan nasional itu menginap di sini semua. Bahkan Bung Hatta itu kembali lagi tahun 50 sekian, 56 itu balik lagi wisata ke sini setelah menikah. Nah, tahun 43-44 belum menikah. Setelah menikah beliau balik ke sini juga jalan-jalan sama keluarga berarti. Keluarga Bu Rami Hatta, pesawat Indonesia, Bu Rami Hatta itu. Nah, itu yang tahun 45 si Jepangnya balik ke negerinya, otomatis kan kita tanpa penguasaan. Kita ini kosong melompong udah. Nah, 48 itu ada isu
agresi militer Belanda Iya, yang agresi kedua, militer kedua. yang mau Ngambil alih. lagi. Nah itu sebagian dari dibanguskan, jadi ini dihancurkan tapi Sempat, Pak? dibakar. Tapi ternyata Oh, dibakar. karena bangunannya cor kuat sehingga akhirnya alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Oh. Sehingga bangunan heritage kita masih terjaga gitu. Iya, iya. Cuman yang atapnya yang kamar Bung Karno itu emang Iya. kita itu hancur. Yang Oh, hancur. kita bangun ulang yang atap kamar Bung Karno karena atapnya bukan cor tapi atap genteng gitu. Genteng. Sehingga itu dibakar habis atapnya. Tapi kita kembalikan ulang ya itu ya. rekonstruksi, Pak, ini. Akhirnya kita buat cordak gitu. Kalau yang ini yang bangunan depan itu yang Eko itu tetap bangunan kuno karena nggak bisa dihancurkan, bagus banget itu. Nah, tambah 9, 48 dihancurkan, akhirnya kok alhamdulillah nggak balik Belandanya. 49 kumpul-kumpul semua tokoh masyarakat di sini, masuk banyak kan dari Raja ya, tapi ada juga tokoh pemuda sampai dari Kota Batu. Untuk kita dirikan lagi yuk. Tahun 50 tepatnya 19 Januari 1950 launching Selekta. Launching Sudah di- Selekta. Namanya tetap Selekta itu. namanya tetap Selekta karena sesuai dengan nama aslinya dan dulu itu kan core bisnisnya itu hotel. Iya, Hotel hotel. doang. Iya. Terus di sana itu yang di Taman Rekreasi itu hanya kolam renang. Jadi ketika hotelnya di sini orang breakfast itu di kolam pool kolam renang itu di pinggir itu mereka breakfast, Oh, sambil breakfast ini. berenang gitu. Jadi gitu. Nah tahun itu ketika jalankan lagi akhirnya Belandanya tahu itu NP loh. PT berarti. Itu ya PT. PT. Itu milikku. Nggak bisa langsung Lepas. nggak bisa. Oh, bisa Bukan langsung dilepas. pampasan perang harus kembali ketika mereka itu nggak bisa. Sebab Jadi itu akhirnya yang bangun patungan. kan Belanda ya, Bang. Iya, akhirnya patungan itu dibeli lagi oleh masyarakat itu. Sekitar sini berarti, Pak. Sekitar sini kebanyakan. Kalau ada luar sini biasanya itu notaris, Oke. sedikit gitu. Jadi mereka ketika saat beli itu nggak dibayar, ketika saat menggunakan jasa notaris itu nggak dibayar, tapi mereka diganti dengan saham. Oh, Gitu. saham. Oh, saham. Ngurus-ngurus apa gitu, Mbak, saham. Sehingga sampai hari ini terkumpul dalam 5.000 lembar saham sebenarnya. Sebagai 5.000 lembar saham, tapi pemiliknya itu 1.110 orang. Oh, Oh, 1.100. 1100. Jadi kebanyakan masyarakat sekitar sini ya 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, 10 gitu. Tapi kebanyakan 1 lembar itu 400 orang, 1 lembar lebih 400 orang. Yang lainnya itu baru 5 lembar. Yang 1 lembar lebih itu cuma 2. Satu pribadi ada, 1 orang pribadi, dan 1 lagi itu koperasi karyawan sekta. Yang lain tuh nggak banyak ya 1, 2. Kalau saya ini nggak sampai 20 lembar gitu. Wow. Jadi kebetulan aja sama pemegang saham yang banyak tadi itu Iya. saya ditunjuk untuk ngurus Selekta gitu aja, bukan berarti ketika saya pemegang saham terbanyak bukan gitu. Enggak juga. Jadi hanya kebetulan dipercaya oleh Pemegang saham. pemegang saham. Pemegang Itu. saham. Walaupun saham saya nggak banyak tapi dipercaya. Bisa menjadi manajer di sini. Iya. Alhamdulillah ini sudah hampir 20 tahun Hampir 20 tahun di Selekta. di Selekta. Kalau nama Selekta sendiri sebenarnya apa sih, Pak? Itu kalau dari rute nya itu sebetulnya asal kata dari nama selektif. Seleksi. Menyeleksi. Ya. Terpilih, pilihan, tempat pilihan, makanya tempat pilihan. Oke. Makanya kata musola pun kita Mustafa karena yang pilihan. Oh, Karena iya. itu Pilihan. pada pilihan-pilihan gitu. Sambung ya, Bang, bersambung. Sambung-sambung. Sama dengan sekarang penamaan dulu dari Brandaris Villa itu zaman Belanda. Oleh Bung Karno datang, sama Bung Karno diganti nama Bima Sakti. Nah, Bima pun kita pelajari. Ini Bima Sakti Galaksi atau nama tokoh pewayangan. Ternyata ketika di situ dimakan ternyata tokoh wayang Bima yang Sakti. Bima yang Sakti. Bima yang Sakti. Akhirnya semua hall kita sekarang hallnya Arjuna. Oh. Makanya istilah Sembadra. Berarti Akhirnya tadi- wayangan semua. Sembadra. Berawal dari Indi, itu ya, Bang. nama itu semua. Iya, iya. Kalau yang di Taman Rekreasi itu restonya itu nama sifat 7 juga. Apa Jadi itu? ini nama-nama sifat. Jadi dari kata sifat resto asri, Hmm. resto iya. bahagia, AB, Hmm. C-nya resto cantik. Jadi kata-kata sifat. Kata-kata sifat. Iya, iya. Biar yang datang ke sini ikut tertular, Pak. Iya. Ikut bahagia, ikut cantik. Itu bahagia, itu cantik. Kalau proses bisnisnya di sini unggulannya sebenarnya apa, Pak? Sebetulnya awalnya itu di hotel kita. Hotel. Nah, hotel. Tapi setelah itu kita banyak core bisnis kita yang dulu begitu sekarang Taman Rekreasi. Karena kita ada hotel kita mungkin tahun 70-an ke bawah, Oke. 60 atau sekarang. Itu kita yang terbaik, nggak ada lagi. Bahkan di tataran Jawa Timur pun kita bisa unggul karena yang dulu kan Belanda ya, kan zaman dulu jarang banget.
Kalau di Malang itu tahun 40-an baru ada 2 atau berapa hotel itu, yang hotel pertama yang sampai sekarang nggak salah hotel Pelangi sama hotel apa itu memang tahun kuno juga. Tapi yang di sini kayak resort itu kan ceritanya unggulan karena taman rekreasi itu ada hotelnya itu jarang. Sampai 60-an, 70-an pejabat-pejabat semua rata-rata bupati apa semua itu Sini banyak semua. nginep sini. Iya. Nah Tujuannya setelah pasti itu tahun selekta. 70 berapa 80-an baru banyak pesaing di Kota Batu. Iya. Mulai masuk Pak. Mulai masuk. Hotel Purnama itu dulu ownernya tuh katanya petani di sini, akhirnya buat hotel kecil-kecil akhirnya jadi gede gitu, jadi banyak ratusan Kamar. Terus ada lagi hotel Kartika Wijaya, Kartika Wijaya, iya. Mengatasi Kusuma, terus kita pengen banyak sehingga kita hotel akhirnya jadi nomor 2, yang nomor 1-nya juga di Paknya Taman Rekreasi. Pasti berarti bisa dikatakan Selekta ini pionir Pak nih. Saya nggak bisa ngomong pionir, tapi kita memang salah satu yang tertua lah. Oh, Karena gini, iya. karena ada kalau park yang mau park kan Iya. kebun binatang itu masuk park juga, Park. Taman Rekreasi. Iya. Ya. Karena lebih tua Surabaya. Surabaya. Oh, Kebun binatang apa itu Surabaya itu Kebun- KBS, KBS, iya, KBS KBS. itu. Cuman dia mereka pindah tempat. Nah, tahun sebelumnya tahun 20 atau 16 itu sudah berdiri tapi pindah tempat dari tempat semula ke sekarang di Wonokromo itu. Oh iya benar. Dulunya bukan Wonokromo. Wonokromo tempatnya. Tapi itu lebih tua daripada Selekta. Oke. Kalau terobosannya Pak. Kan kalau kita bilang di sini kan Batu ini menjadi kota wisata Iya, ya. kota wisata. Tapi kan harus dia bisa bersaing ini yang dilakukan Selekta ini apa sebenarnya Pak? Pasti ada naik turunnya kan, Pak. ada naik turunnya pasti itu, dan tetap ya kita nggak boleh kehilangan jiwa Selekta. Jadi Selekta itu didirikan pertama kali oleh Jan Belanda, oleh para pendiri Selekta, 47 orang yang itu bahwa kita itu keasrian taman bunga dan keasrian rujukan itu yang kita utamakan. Oh, iya. Jadi itu yang kita utamakan. Iya. Jadi dan kita punya keunggulan 3 hal ya, air, udara, kesucian udara, dan keasrian. Oh, Keaslian. serang. Khas Tanaman Batu ya itu ya, sekali. Pak. Batu. Kita punya sumber air itu sampai 3 titik, sehingga air kolam renang kita semua kolam renang, Iya. bahkan di sini sekalipun di hotel itu murni dari pegunungan, Oh. Murni dari sumber ya, Pak. dan langsung mereka itu kita olah tanpa pengolahan treatment kimia sama sekali. Jadi benar-benar air Benar-benar masih fresh Dari ya, alam Pak ya. itu, Pak. Berarti kaporit gitu Nggak ada. ya? Oh, nggak ada kapur sama dan sekali. suhunya relatif sama 17 derajat Celcius, jadi cukup dingin. Hmm. Terus kesucian udara, makanya kita kan tetap kebetulan kita dikelilingi hutan-hutan oleh perhutani ya, ada hutan produksi, ada hutan lindung, itu kita tetap bersiap. Makanya kita tambahin juga tanaman-tanaman itu di pinggirnya sehingga biar semakin Asri. kesejukan udara itu terjaga. Iya. Terjaga. Karena kan lembah ini terjepit sama Iya. rekreasi. Dan terakhir keasriannya, jadi bagaimana tanam turunan seperti itu. Nah, ketika kita menambahkan wahana pasti, Iya. kalau kita nggak ada wahananya pasti nggak akan Daya jadi. tariknya belum Pak. Ada wahana pun kita bagaimana wahana itu tidak merusak keasrian taman. iya, Jadi benar. ada di pinggir-pinggir, Oh, nggak iya. mengganggu taman. Jadi tetap ketika orang ke Selekta itu bayangan mereka ada space, ada tempat untuk lesehan, untuk ngobrol-ngobrol. Karena kan tagline-nya kan truly piknik Selekta itu. Oke. Truly piknik. Apa itu? Tamasya sebenarnya. Tamasya. Tamasya sebenarnya ada tamasya zaman dulu. Dalam pikiran kita itu bagaimana orang bawa bekal, bisa Iya. lesehan, buka alas gitu, Oke. tikar gitu, terus makan bareng sama Makan. Nah itu kita spesifik kita jaga. Siap. Karena kita beda dengan lain. Memprioritaskan family ya, Pak ya. Memprioritaskan family. Jadi bagaimana tetap untuk semua family. Naik turun pastilah. Iya. Karena kan ada yang baru, ada yang apa? Lengkap, banyak wahananya, atau mungkin mereka membawa ambience. Iya. Kita rasa baru bagaimana. Kayak sekarang kita di Jogja itu ada seperti hampir kota kartun, itu pasti Iya. pasti Iya. kan berpengaruh. Tapi kita tetap harus patuh dengan kita, bahwa Alam. alam kita, Alam. bahwa kita itu kasihan harus dijaga. Ketika wahana itu hanya menambah Daya tarik saja Daya Pak. tarik Bukan saja. core bisnisnya. bukan core kita. Berarti Selekta itu identik dengan lestari ya, Pak ya. Kelestarian ya, Dengan keasriannya. keasrian, Iya. kelestarian. Bahkan dasar kita tidak hanya bagaimana kita membuat penghijauan, kita penghijauan rutin, terus kita hijaukan. Bahkan teman-teman di penggiat lingkungan di Batu pun kita Ajak, Pak. kolaborasi. Ajak Kerjasama. kolaborasi. Bahkan tidak hanya kita, bahkan sampai 2 juta pun kita bantu. Tidak hanya, jadi bagaimana semakin hijau di Selekta itu. Berarti itu adalah rangkuman dari apa itu yang sebenarnya truly Piknik, piknik. Truly. apa Piknik. sebenarnya? Nanti kita coba jalan-jalan bareng ya. Iya, jalan-jalan. Ada room tour
Saya malah ini Pak, tertarik dengan kamar Bung Karno ini. Yang Iya. original Iya, dari iya. sana itu apa itu Pak? Kita bednya masih original, jadi kayunya ini masih original. Terus bentuk bangunan semuanya itu masih original. Bahkan sudah masuk cagar budaya. Nah itu Pak. Nah, jadi kita ada cagar budayanya, bahkan kita monumentalkan cagar budaya. Oh itu yang penting Pak. Itu Mas. Karena semuanya masih original. Bapak jendela semuanya itu masih original. Masih original. Masih original. Yang pasti kita pastikan kamar mandinya. Kamu kita pertahankan tahun Iya, tahun iya, 40-an. benar. Iya, iya. Ya, tetap desainnya tetap, cuman kita beda. Perbagus ganti, terus. Dan kita hanya nambahin alas kayu aja. Alas kayu. Jadi biar kalau dulu kan masih ubin langsung. Iya, ubin. Berarti juga masuk historical berarti Pak? Masuk. History lah. Jadi, Historical pariwisata histori berarti. pasar histori. Jadi kita ada juga paket. Jadi paket kita itu selain wisata hanya komunikasi ya, kita ada wisata edukasi sampah. Oh, edukasi Nah, sampah. Iya, iya. Kan sekarang Vekta itu zero waste, Zero nol waste. sampah keluar dari Vekta. Iya. Oh. Kita edukasi kan. Hmm. Edukasi terus juga edukasi bunga, tanaman hias. Iya, tanaman hias. Nah itu kita pembibitan teman-teman SD, anak-anak SD, anak-anak iya. SMP, TK itu kita. Terus laki-laki edukasi sejarah ini. Jadi Iya. sejarah Vekta itu gimana kita Iya. edukasikan juga. Itu yang penting Pak. Biar orang paham bahwa Vekta ini penuh dengan sejarah. Story. Iya, story. Ya. Dan kita pun bersyukur lah sampai hari ini kalau dikatakan kan mulai zaman Belanda sampai sekarang hampir sahabat Vekta. Masih sustain berarti Pak ya? Iya, masih sustain. berdiri. Itu yang bagus Pak. Ya. Proses bisnis yang bagus itu. Alhamdulillah bersyukur. Jadi mulai zaman dahulu kita, insya Allah sampai hari ini sampai seterusnya semoga pengurusnya itu amanah. Amin. Amin, Saya amin, nggak ya ngomong Allah. direksi, karena direksi itu orang kepikirannya pasti dipikir pemegang saham Iya. terbesar enggak. Tapi saya ngomong yang ngurus itu yang amanah. Karena yang ngurus biasa siapa saja. Bahkan bisa hanya punya 1 lembar saham, 2 lembar Iya. saham, tapi dia dipercaya oleh pemilik saham tadi untuk ngurus dia jadi. Oke. Wah, Yang terakhir untuk terobosan ke depan, harapannya ke depannya. Iya, harapan Biasanya Bapak kan ke harus depan. ditutup dengan itu Pak ya. iya. Itu harapannya apa sih sebagai pemegang amanah dari para pengurus ini apa Pak? Jadi intinya tetap lah, kita berusaha keras, semoga lah kita ketahui sekarang posisi kan cukup berat ya. Jadi dari masyarakat semuanya itu agak turun. Iya. Iya, iya. Kondisinya. Nah, tapi biasalah tahun pertama pemerintahan gitu. Saya tahun kedua biasanya kan banter. Iya. Nah, Iya. kita bisa harap ada pemulihan kita untuk seperti sebelum pandemi. Karena kita Iya. masih bisa meraih itu. Iya. Dan tentunya harapannya tadi bagaimana komunikasi kita sebagai tulang punggung sekta itu akan semakin meningkat dengan cepat. Dan harus tetap sustain Pak. Sistem, terus juga hotelnya. Jadi tadi Mbak Indra kan nggak tahu sih kalau ada hotel. Nah, ini. Ya. Saya malah Karena orang penasaran. taunya Taman Rekreasi. Iya, Padahal kolam renang. yang pertama di Selekta itu adalah hotel. Siap. Ini yang kita perlu kenalkan lagi kepada masyarakat. Berarti Kita rebranding Pak. ada Rebranding. hotel, di Selekta ada hotel. Dan kita perlu resort. Resort yang sebenarnya, Iya, karena Pak. benar-benar kita ruang yang terbuka, banyak space. Iya. Dan bahkan room kita pun masih menganut gaya Lama. lama. Kolonial Jadi ini. masih luas, bentuknya kolonial dan juga roomnya luas, space kamar luas dan mayoritas di depan kamar kita, depan room kita tuh ada teras, ada balkon. Ada balkon. Ada balkoninya. Nah itu yang membuat kita bisa Iya. Kita bisa lihat di sini ya memang masuk resto kita. Jadi bagaimana kita mempertahankan cita rasa masakan kita itu mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi bagaimana kita standarisasi teman-teman kinerja semuanya, staf karyawan mempertahankan cara masakan, juga sampai perawatan hotel, teman-teman housekeeping gitu, bagaimana menjaga ini pelayanan itu yang terpenting. Semoga. Ya, semoga kita doakan. Harus tetap dipertahankan Harus ya, tetap Pak. amin dipertahankan. harus bisa Harus bisa mempertahankan. dipertahankan. Ya Pak, mungkin Sekian yang bisa kami sampaikan. Nanti kita room tour lagi Pak. Iya, room tour Ada lagi siap. bersama Kita Bapak. Masih belum menggambarkan tentang Iya. adat Bung Karno. Ada gambar Bung Karno yang pernah dengan Bung Karno, Bung Hatta, silakan dilihat. Siap. Di situ ada juga monumen kita buat, ada cagar budaya, Cagar beberapa. Siap. Siap. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kami bersama ya Pak ya untuk podcast kita. wawasannya juga Iya. sangat Luar biasa. Mm-mm. Amin. Iya teman-teman, sekian podcast dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow media Suara Gong. Dan Memo X. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.